Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Depi Aprilia 10120628 dari kelas H1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung Business School. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap dosen Bapak Hendy Darmana SIP MIP dan rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang manajemen sumber daya manusia dan mengungkit permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Pertama-tama, pada perekonomian dunia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Inovasi dalam perdagangan serta semakin cerdasnya manusia pada zaman modern saat ini membuat aktivitas perekonomian di dunia semakin disibukkan dan padat. Hal ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan manusia, kemajuan ekonomi di dunia dan perkembangan di negara masing-masingnya. Namun ada sisi gelap dari dampak kemajuan perekonomian tersebut, yaitu tidak meratanya kesejahteraan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial. Hal ini menyebabkan adanya kelompok sosial menengah ke bawah yang bahkan tidak dapat menempuh pendidikan, sehingga semakin banyak pula sumber daya manusia yang tidak memiliki kualitas yang mencukupi. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat terpenting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangannya perusahaan tersebut. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Jika perekonomian dunia semakin berkembang namun sumber daya manusianya tidak memiliki kualitas atau keahlian dan keterampilan yang memadai, maka akan menimbulkan masalah-masalah dalam perusahaan yang akan mempengaruhi perekonomian eksternal. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai penduduk melebihi 100 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk lebih 2% rata-rata per tahunnya. Akibat dari keadaan yang demikian itu, timbullah masalah-masalah seperti pengangguran, kekurangan tempat tinggal, kekurangan prasarana dan sarana kesehatan, sehingga kekurangan sandang dan pangan. Sumber daya manusia juga merupakan fakta dinamika yang memerlukan suatu pengolahan yang tepat, sehingga benar-benar menjadi faktor pokok pembangunan. Di samping itu, sumber daya manusia merupakan tujuan dalam rangka pembangunan manusia yang seutuhnya. Manajemen sumber daya manusia sangat ditentukan oleh sifat sumber daya manusia itu tersendiri, yang selalu berkembang baik jumlahnya maupun mutunya. Lalu apa itu manajemen sumber daya manusia? Secara garis besar, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia yang dimiliki. Pada akhirnya, sumber daya yang ada akan terarahkan atau diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam suatu perusahaan, manajemen sumber daya manusia atau yang sering disingkat dengan MSDM ini dapat terfokuskan pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengolahan sekaligus pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya, apa aja sih fungsi dari MSDM tersebut? Fungsi dari manajemen sumber daya manusia terdiri dari staffing, yaitu sebagai pengelolaan terhadap tenaga kerja organisasi, dan yang kedua, performance evaluation. Siapapun yang bekerja pada divisi SDM selalu bertanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan atau pengawasan terhadap tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, adanya compensation. Divisi SDM yang bertanggung jawab dalam mengatur gaji setiap karyawan dalam suatu perusahaan. Yang keempat, adanya training and development, berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Dan yang kelima, adanya employee relation, adalah berupaya untuk membangun relasi yang baik dengan pihak lain yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti serikat pekerja. Dan yang keenam, adanya personal research, dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh karyawan di lingkungan perusahaan. Dan yang ketujuh, adanya safety and health. Iklim yang kondusif, aman, dan sehat bisa membuat karyawan melakukan pekerjaannya secara maksimal.
Tujuan dari manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerja secara legal. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dan dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja, ya, untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keenam, dapat menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM. Selanjutnya ada masalah-masalah yang timbul dalam sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, kurangnya tingkat pendidikan formal yang disediakan sumber daya manusia. Yang ketiga, kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Dan yang keempat, keterbatasan penyediaan kesempatan kerja. Yang kelima, rendahnya tingkat pendapatan per kapita sumber daya manusia. 6. Rendahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusia. Yang ketujuh, kurangnya pengetahuan teknologi baru yang digunakan. Teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bisa dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia. Dan yang kedelapan, adanya permasalahan pembangunan perekonomian di setiap daerah yang tidak merata. Yang sembilan, rendahnya produktivitas tenaga kerja. Dan yang terakhir, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Ada pula masalah-masalah yang sering terjadi dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan, yaitu tidak jelasnya informasi mengenai data karyawannya, menganggap remeh terhadap pelatihan sumber daya manusia, gegabah dalam merekrut karyawan baru, pemberian job description yang tidak jelas, menjanjikan hal yang tidak sesuai, kebijakan dan sumber daya manusia yang kurang memadai, dan adanya masalah menilai karyawan secara subjektif adalah kesalahan yang fatal dalam manajemen sumber daya manusia. Kurang menaati aturan undang-undang ketenaga kerjaan melalui PHK, melakukan atau PHK secara sembarangan, dan yang terakhir penggolongan karyawan. Oleh karena banyaknya masalah-masalah SDM di Indonesia tersebut, maka terlahirlah solusi sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah harus membuat program sekolah gratis 12 tahun. Yang kedua, memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Yang ketiga, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana fasilitas yang memadai serta pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, membuka lowongan pekerjaan agar masyarakat di daerah bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan yang tinggi sehingga dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang perguruan tinggi. Yang kelima, perusahaan harus secara komprehensif mengatasi masalah tenaga kerja dan kepemimpinan secara berkala. Yang keenam, perusahaan harus melakukan kegiatan program pengembangan keterampilan secara baik. Yang ketujuh, perusahaan harus membuat kegiatan program pengembangan keterampilan dan keahlian untuk para pegawai baru dan para pemimpin perusahaan. Yang kedelapan, perusahaan harus melakukan 8 pendekatan yang dapat digunakan untuk perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir manajemen kinerja, merek perusahaan, keahlian pekerja, dan sistem meritokrasi. Pemerintah dan pihak swasta harus memberikan bantuan pelatihan. Beberapa bantuan pelatihan yang diberikan itu antara lain dapat meliputi keterampilan kerajinan rotan, tenun, tekstil, makanan, minuman, jamu, peternakan, dan pertanian. Pemerintah dari pihak swasta memberikan bantuan modal. Bantuan modal itu diharapkan bisa menjadi tambahan masyarakat dan sumber daya manusia untuk menggerakkan usahanya atau membuka usaha baru yang dapat banyak menyerap tenaga kerja. Saya akan memberikan studi kasus. Dalam kasus ini terjadi potret buram di dunia kesehatan. Terjadi di banyak puskesmas pedesaan di mana para pegawai puskesmas saat jam kerja mereka sudah tidak ada di tempat.
Kejadian ini terjadi saat sidak bupati yang menyebabkan sang bupati marah. Hal ini menunjukkan buruknya disiplin pegawai puskesmas, buruknya kinerja pegawai puskesmas, dan terindikasinya penyelewengan tugas dan wewenang. Mereka meninggalkan tempat kerja sebelum waktunya. Jika dipikir kembali, bagaimana jika ada pasien yang mendesak membutuhkan penanganan puskesmas di saat mereka meninggalkan tempat kerja sebelum waktunya? Sampai-sampai di puskesmas itu digembok dan tidak menempatkan satu orang pun pegawai puskesmas. Kemungkinan adanya korban jiwa bisa terjadi. Ini mengindikasikan kelalaian pihak puskesmas. Oleh karena itu harus adanya tindakan yang tepat untuk membuat para pegawai tersebut jera. Untuk mengoptimalkan permasalahan ini ada solusi-solusi yang mungkin sedikit membantu, yaitu diadakannya pembinaan kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kunci dari kesuksesan organisasi. Kedisiplinan aparat mencakup ketaatan, kesetiaan, dan kesungguhan. Seperti apa yang bisa kita lihat dari kasus di atas, pegawai puskesmas tersebut telah melanggar 2 dari poin kedisiplinan, yaitu ketaatan dan kesungguhan. Untuk mendisiplinkan PNS, maka melihat pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil diatur ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban, larangan, hukuman, dan disiplin. Maka solusi atas permasalahan tersebut adalah hukuman disiplin. Hukuman disiplin akan membuat mereka jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Hukuman bisa berupa hukuman disiplin ringan berupa teguran, atau sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan ada hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian secara tidak hormat. Komitmen kerja merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap pegawai agar terhindar dari penyelewengan tugas dan wewenang. Jadi solusi kedua atas permasalahan di atas adalah komitmen, audit, dan sanksi. Kenapa audit? Sumber daya manusia, karena audit merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh bidang kepegawaian untuk mengukur keefektifan kinerja, mendorong tanggung jawab, memperjelas tugas-tugas, dan menentukan permasalahan. Dengan adanya audit SDM, maka kinerja mereka akan terpantau secara berkala dan akan lebih mengefektifkan kinerja dan lebih mendorong tanggung jawab yang telah mereka emban. Jadi kemungkinan mereka akan menyelewengkan tugas akan kecil karena adanya audit. Yang terakhir, pemberian sanksi. Seperti itu. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.